Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari Senin 11 April 2022, Pekan Suci. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 12 ayat 1 sampai dengan 11. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang ia bangkitkan dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Marta melayani, dan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekannya dengan rambutnya. Dan bau minyak itu semerbak memenuhi seluruh rumah. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Banyak orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di Betania. Maka mereka datang, bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dialah banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kedekatan suatu persahabatan membuat seorang merasa kerasan berada di dekatnya. Susah maupun senang dan lain sebagainya dapat diungkapkan dengan bebas apa adanya, tidak dibuat-buat, tidak pula ditutup-tutupi. Itulah keindahan suatu persahabatan yang kita rindukan dan berharap juga terjadi dalam sebuah komunitas atau keluarga. Gambaran persahabatan sebuah komunitas atau keluarga ini tercermin pula dalam kisah Yesus dengan Lazarus, Maria, dan Marta. Tiga tokoh ini adalah teman yang dikasihi Yesus. Jadi bisa dibayangkan bahwa kepada keluarga inilah Yesus sering berkunjung untuk beristirahat dan mengobrol. Dalam Injil setidaknya dijumpai 3 kisah tentang Yesus dan keluarga di Betania ini. Pertama, tentang Lazarus yang dibangkitkan. Kedua, tentang Maria dan Marta. Akhirnya hari ini kita merenungkan tentang kembalinya Yesus ke Betania untuk mengadakan perjamuan setelah Lazarus dibangkitkan. Yang menarik dari kisah tersebut adalah suatu lukisan tentang peran setiap orang di dalam komunitas. Lazarus digambarkan turut makan bersama Yesus tanpa sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Maria meminyaki kaki Yesus, dan Marta sibuk melayani perjamuan. Masing-masing bertindak secara wajar, melakukan sesuatu yang paling mereka sukai dan menyumbang bagi keluarga atau komunitasnya.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita pun adalah orang yang memiliki perbedaan rasa dan minat. Kodrat dan bakat rohani kita berbeda. Namun itu semua merupakan hadiah bagi komunitas. Yesus tidak mengharapkan Lazarus mengurapi Yesus, atau Marta menyediakan makan siang, atau Maria duduk manis di bawah kakinya dan bercakap-cakap dengan dia. Bukankah itu merupakan suatu gambaran yang mengagumkan tentang bagaimana orang menjadi dirinya sendiri di hadapan Tuhan? Kita mesti menjadi diri kita sendiri dan bahagia dengan anugerah yang kita miliki. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam sebuah peristiwa saat perjamuan seperti perikop di atas, Maria meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu murni yang mahal harganya. Kejadian ini disaksikan oleh Yudas Iskariot dan membuat hatinya sangat kesal. Sebagai bendahara kelompok, ia melihat tindakan itu sebagai sebuah pemborosan. Pikirnya, daripada dituang di kaki Yesus, lebih baik diberikan untuk dijual dengan harga yang mahal. Yesus berpandangan lain. Ia justru mendukung tindakan Maria. Biarkanlah dia melakukan hal ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berapa harga sebuah ketulusan pelayanan? Sebuah ketulusan tidak bisa diberi harga. Ketika sebuah ketulusan diberi harga, maka hilanglah nilai ketulusan itu, sehingga tak bernilai sebagai pelayanan lagi, melainkan menjadi sebuah perdagangan. Yesus melihat dan menghargai tindakan Maria sebagai sebuah pelayanan yang muncul dari ketulusan hatinya. Inilah pelayanan yang bernilai tiada tara. Pertama-tama, bukan barang mahal yang dikorbankannya, tetapi karena ia ingin memberikan yang terbaik yang bisa diberikannya kepada Tuhan. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, Engkau datang ke dunia untuk menyembuhkan dan menebus umat manusia dari dosa. Kami mohon kemurahan hati-Mu, selamatkanlah jiwa kami dari kesombongan yang telah menjauhkan diri dari-Mu. Semoga rahmat pertobatan yang kami terima ini dapat membuat kami berubah menjadi lebih baik. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa dalam persatuan dengan Bapa dan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa.